Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman bahagia, selamat dunia akhirat. Izin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita memberi sesuatu pada saudara yang membutuhkan dengan niat menolong, tapi pemberian itu dihina, seolah-olah dia tidak suka, tidak perlu. Kata orang Sunda mah, dipoyok, bari jeng dilebok. Ya, maksudnya dihinakan tapi tetap diterima gitu loh. Kalau dikasih makanan, apa makanan kayak gini, tapi dia dimakan. Memang saudara saya itu karakternya seperti itu. Harus bagaimana Ustadz? Ya, pertama ya, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan kan, kita muhasabah saja. Bisi ada cara kita yang kurang bagus ya. Muhasabah. Jadi kalau kita diperlakukan buruk sama orang, pertama muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini rumus teman-teman sekalian. Rumus. Kalau kita diperlakukan buruk sama orang, introspeksi. Bisi memang ada cara kita yang salah, mungkin cara memberikan salah ya. Tapi kalau kita udah renungkan, saya tetap memuliakan dia, saya memberikannya juga diam-diam, tidak diposting di IG, tidak ngomong sana sini, saya tetap menjaga kehormatannya. Nah, ibu sudah lakukan itu ya. Nah, artinya clear, jelas bahwa setelah muhasabah, ibu tidak menyakiti dia, ibu benar-benar menolong saudara yang perlu. Tapi saudara Anda teh suka minta tolong, tapi kalau ditolong ngomongnya nggak enak. Tapi pertolongan Anda itu diambil gitu loh, ya. Nah, introspeksi. Yang kedua, maafkan. Memang ini tidak mudah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum. Doakan. Maafkan gitu. Ya udahlah. Dan memang dia mah tabiatnya gitu. Jadi kita memahami supaya hati kita nggak sakit. Emang tabiatnya begitu. Dia mah suka minta tolong, tapi sekalinya ditolong ngomongnya jelek. Tapi pemberian kita diambil sama dia. Ya udah, maafkan saja. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Jadi doakan. Kebayang nggak sama Anda? Kalau orang buruk sama Anda itu, satu, introspeksi diri. Anda bantu dia, tapi dia ngomongnya nyelekit, ya udah introspeksi. Bisi cara menyampaikan kita tidak bagus. Setelah introspeksi dan alhamdulillah kita baik-baik saja, cara menyampaikannya santun, baik, hormat. Nah, ternyata dia begitu, maafkan saja. Terus apa? Doakan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dan doakan. Nah, yang keempat adalah balas dengan kebaikan. Nah, ini kalau ingin jadi ahli surga, Anda bisa lihat di surat Ar-Ra'd, ciri ahli surga itu walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang selalu sabar dengan mengharap ridho Allah. Ya, Anda kudu sabar ngadepin orang kayak begini. Kudu sabar, tidak perlu perbuatan buruk dibalas dengan buruk ya. Wa aqamus salat, tetap doa kepada Allah dalam salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, tetap menafkahkan harta kita, membantu orang lain, mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh, yang penting niat kita mah ikhlas. Nah, ada kalimat penting, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini kalimat yang sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka itulah
tempat kembali yang baik. Apa? Ayat 23-nya, Jannatu Adnin. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Jadi saudara-saudaraku tercinta, memang dalam kehidupan sosial itu kita akan bertemu dengan orang yang macam-macam. Ada orang yang kita baik, dia lebih baik lagi. Ya, dia minta tolong, kita tolong, dia jadi sangat baik. Ada yang begitu. Itu orang yang tahu diri, ditolong, terus dia berterima kasih. Karena dalam Islam itu kita harus selalu berterima kasih atas segala pemberian apapun, sekecil apa pemberian itu. Kata Nabi, kalau kamu diberi kebaikan, balaslah dengan kebaikan yang sama, syukur-syukur kamu membalas dengan kebaikan yang lebih. Bila kamu tidak bisa membalasnya, minimal mendoakannya. Kan akhlak seorang muslimah begitu. Tapi faktanya kan ada orang-orang yang dia butuh sama kita, begitu dibantuin, ya dibantuin, malah ngomongnya nyelekit, ngebantuan sekio gitu. Tapi diambil sama dia. Ngomong ke saudara-saudara, si itu mah pelit. Saya teh kalau minta bantuan teh cuma segini. Nah, ya udah, Anda maafkan ya gitu. Terus doakan, mudah-mudahan hatinya lurus, bersih. Lalu balas keburukan dia dengan kebaikan. Memang ini teh susah, teman-teman sekalian. Susah. Tapi balasannya itu loh. Ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka itu tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik? Dia Ar-Ra'd ayat 22, ayat 23-nya, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Nah, jadi rumusnya kudu sabar. Makanya di surat Ar-Ra'd ini ada kalimat walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharap keridhaan Allah. Jadi kita dalam segala sesuatu ya mengharap keridhaan Allah saja. Kalau yang kita cari ridho Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, kadang manusia itu nggak tahu diri kan gitu. Itu manusia itu macam-macam, Bapak Ibu sahabat percikan iman. Ada yang tahu rasa terima kasih, ada yang tak tahu diri. Makanya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang sabar dia hanya mencari ridho Allah. Makanya dalam hidup mah itu sajalah, cari ridho Allah. Orang mau ngomong apa, mau komen apa, kalau Anda yakin Allah ridho, ya lakukan saja. Lakukan saja. Karena kalau kita berbuat baik, hanya orang-orang yang hatinya busuk yang tidak suka dengan kebaikan. Itu. Jadi ciri apakah orang itu baik atau tidak, ya lihat. Orang-orang yang hatinya busuk, sebaik apapun, tetap di mata dia mah busuk. Nah gitu kan. Ya, jadi sebaik apapun, kalau orang itu hatinya busuk, ya tetap aja busuk. Makanya tidak perlu meyakinkan orang. Gitu. Tidak perlu meyakinkan orang yang hatinya busuk. Dan diyakinkan juga tetap busuk gitu. Nah itu. Nah jadi kembali ke pertanyaan Anda, ya sudahlah. Menurut saya mah Anda tinggal terima, doakan, maafkan, ya. Balas buruk dengan baik gitu. Itu akan membuat kita ini merasa nikmat gitu dalam kesolehan. Ingat, sebaik apapun kita, pasti ada orang yang nggak suka. So, Anda jadi orang baik gitu. Anda pikir semua orang suka? Ada yang nggak suka sama Anda. Itu mah sudah sunatullah. Ya. Ayo mobil mahal pisan, ya. Ada banyak yang suka, tapi ada juga yang mencibir. Mobil mahal bentuk kayak begitu, gitu. Itu teh barang, ya kan? Barang. Apalagi kepribadian. Tas sabaraha? 600 juta. Ya Allah, tas kayak gitu. Nah, kan gitu. Tapi bagi yang punya uang dan membelinya, dia merasa bangga dengan tas itu. Tapi ada juga kan yang mencibir. Jadi maksud saya, dalam hidup mah begitu. Jangan Anda kira
perbuatan baik Anda itu akan selalu dapat nilai A. Bisa saja nilainya tidak lulus begitu, ya. Jadi gimana? Balik ke persoalan yang saya tadi bilang. Apa? Perbaiki diri, maafkan, ya. Doakan, balas yang buruk dengan baik, ya. Oke, itu yang bisa saya jawab.